Kak Riani, kalau punya jam Kesmas itu perlu diganti KIS nggak sih Kak? Nggak perlu Kak, karena sekarang berobat cukup menggunakan KTP Kak Riani. Jadi nggak perlu lagi menggunakan kartu. Yang Kak Riani pastikan itu status kepesertaan Kak Riani itu aktif sebagai peserta JKN KIS. Selama status kepesertaan kakak aktif, mau kakak berobat pakai kartu atau kakak mau berobat pakai KTP pun tetap bisa dilayani. Gitu Kak Riani. Hayati kalau mau ngecek status kepesertanya mau aktif atau tidak, bisa menggunakan Pandawa Kak Hayati. Pelayanan administrasi menggunakan WA Pandawa. Boleh dicatat nomor kontaknya 0811 8165 165. Nanti kalau kakak bisa pilih yang informasi untuk status kepesertaan. Cek status kepesertaan. Boleh Kak Hayati. Boleh silakan di screenshot nomor pandawanya 0811 8165 165. Cekrek. Apakah kalau BPJS-nya menunggak apakah bisa dicicil? Bisa Kak dicicil. Bagi peserta yang menunggak di atas 3 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan itu bisa dicicil. Nah ini Kak caranya. Rencana tunggakan itu rencana pembayaran tunggakan. Daftarnya bisa menggunakan aplikasi mobile JKN atau bisa ke kantor BPJS Kesehatan, nanti dibantu oleh petugas. Kak Enzi, iya Kak, memang ada. Namun untuk teknisnya dan peraturannya itu menunggu resmi dari pemerintah ya Kak. Pada dasarnya kami juga mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kak, mau turun kelas 1 ke kelas 3 boleh Kak, mau turun kelas sesuai dengan kemampuan berarti ya Kak. Pokoknya nanti di tengah jalan BPJS-nya nggak aktif, bisa Kak. Jadi bisa turun kelas, namun dipastikan sudah 1 tahun terdaftar di kelas 1-nya ya Kak. Nanti baru bisa pindah ke kelas yang lebih rendah ke kelas 3 atau sebaliknya. Dipastikan udah 1 tahun. Nah, Karina kalau mau ke pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak. Karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu tergantung dari verifikasi, validasi, dan kecukupan anggaran dari pemerintahnya Kak. Kalau BPJS Mandiri terus dicek statusnya udah jadi PBPU udah nggak aktif, apakah statusnya kayak gitu terus Kak? Kak, Mandiri sama PBPU itu sama Kak. Mandiri itu iurannya sendiri, PBPU itu pekerja bukan penerima upah. Jadi sama-sama Kak, itu segmennya dari peserta yang bayar iuran sendiri Kak. Statusnya nonaktif ada 2 kemungkinan. Yang pertama, tidak melakukan pembayaran iuran rutin sehingga statusnya menunggak. Yang kedua, tidak pernah bayar, jadi statusnya hanya penangguhan. Kak, cara buat mobile JKN ya Kak ya. Daftar aplikasi mobile JKN, Kakak tinggal download di Play Store ataupun App Store. Nanti akan muncul fitur aplikasi mobile JKN. Nah, ada 2 verifikasi. Yang pertama verifikasi menggunakan nomor handphone yang terdaftar. Yang kedua adalah verifikasi menggunakan alamat email. Alamat email yang terdaftar di nomor handphone Kakak. Yang ketiga adalah verifikasi by wajah. Nah itu 3 verifikasinya, silahkan diikuti panduannya. Nanti bila sudah berhasil akan muncul pendaftaran mobile JKN berhasil. Nah Kakak silahkan login menggunakan user dan password yang Kakak buat. Gitu Kak Aina Melati. Kalau mau lebih detailnya panjang Kak, di sini jelasin juga. Kak, Better Keju lahiran baik mau normal ataupun sesar tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya Kak, asal sesuai dengan prosedur dan ketentuannya, bukan atas permintaan dari peserta ataupun keinginan sendiri Kak. Jadi harus ada indikasi medisnya. Kak, gimana balikin aku membejikannya sudah logout? Ya sudah logout, tinggal login aja Kak. Nanti akan muncul user sama passwordnya. Silakan masukin user sama passwordnya. Kalau lupa user sama passwordnya tinggal pilih lupa password. Kalau juga lupa nomor handphonenya berapa, silakan nanti perubahan terlebih dahulu nomor handphone sama alamat emailnya Kak. Tanya Kak, gimana cara mengaktifkannya dari bantuan pemerintah tapi menggunakan aplikasi mobile JKN? Nggak bisa Kak.
Yang peserta yang dibantu oleh pemerintah itu diaktifkannya pengajuannya oleh dari dinas kesehatan ataupun dinas sosial, Kak. Nggak bisa diajukan manual oleh peserta ataupun beraplikasi, nggak bisa, Kak. Karena apa? Pengajuan peserta yang dari pemerintah itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah, Kak. Nah, jadi pemerintah harus verifikasi dulu nih mana masyarakat yang mau dibantu, mana masyarakat yang tidak. Jadi walaupun ada aplikasi mobile JKN, tidak semua segmen peserta bisa diregistrasikan by aplikasi ya, Kak. BPJS pemerintah itu adalah peserta yang dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, di masing-masing daerah, kabupaten kota, provinsi itu ada pemerintah yang membantu masyarakatnya untuk dibantu masyarakat untuk jaminan kesehatannya, Kak. Nah, masing-masing daerah itu punya verifikasinya seperti apa, validasinya seperti apa, terus kecukupan anggarannya udah berapa, itu masing-masing daerah memiliki hak, Kak. Nah, fungsinya kami BPJS Kesehatan adalah mendapatkan data dari mereka untuk diajukan ke peserta pemerintah. Nah, itulah BPJS Kesehatan untuk yang bantuan pemerintah. Tapi kalau untuk teknis, untuk verifikasi persyaratan seperti apa, terus daftarnya gimana, terus berapa anggarannya, itu semua dari pemerintah yang mengatur, Kak. Yang dimana kalau di daerah itu dinas yang diberi kewenangan itu adalah dinas kesehatan ataupun dinas sosial di masing-masing wilayah. Kecuali untuk pemerintah pusat ya, Kak. Ada 2 PBI APBD atau BPPU pemerintah, sama juga ada PBI dari pusat, Kak. Nah, itu yang kalau dari pusat yang membayarkan adalah langsung dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, Kak. Jadi langsung terpusat. Penonaktifannya pun sama dari Kementerian Kesehatan sama Kementerian Sosial. Kak nanya cabut gigi ditanggung, enggak, yang PBI tanggung, Kak. Enggak ada batasannya, Kak. Maksudnya tidak ada perbedaan nih antara masyarakat yang dibantu oleh pemerintah sama masyarakat yang bayar sendiri atau masyarakat yang dari pegawai. Semua pelayanan sama. Jadi bisa juga untuk lahiran, bisa juga untuk operasi, bisa juga untuk cabut gigi. Jadi tidak ada perbedaannya, Kak. VSLC 3/8 tidak ada perbedaan, Kak. Semua sama pesertanya. Di ini aja, Kak, kalau misalkan memang lupa email, Kak Vicky Ashifa, Kakak memang sudah lupa emailnya, tinggal di update aja, Kak, alamat emailnya. Kakak tadi ke Pandawa, Kak Vicky Ashifa, Kakak silakan ke Pandawa. Pelayanan administrasi menggunakan WhatsApp. Nah, nanti Kakak pilih untuk perubahan. Ini chat nomor handphonenya, Kak, di WA ya, Kak. 0811 8165 165. Nah, Kakak pilih yang perubahan mana ya? Perubahan dan perbaikan data. Ini, Kak, ada fiturnya perubahan dan perbaikan data. Nah, Kakak silakan nanti updating alamat email yang terbaru ataupun yang terdaftar di HP Kakak. Jadi nanti di-updating emailnya. Yang email lama nanti dihapuskan sesuai dengan email yang terbaru. Itu, Kak Vicky. Kak, awalnya KIS, lalu waktu kerja BPJS dari PT, setelah resign BPJS-nya aktif. Cara aktifin lagi KIS-nya gimana? Sama ya, Kak. Kalau untuk peserta dari pemerintah, cara pengajuannya itu silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Bisa atau tidak diajukan ke pemerintah tergantung dari verifikasi pemerintah, validasi pemerintah, dan kecukupan anggaran dari pemerintah. Gitu, Kak B. Kak, cara aktifin BPJS PPU anak usia 21 tahun, namun masih kuliah. Nah, gampang, Kak V. Tinggal koshi. Kakak silakan screenshot nomor Pandawa nih 0811 8165 165 ini, Kak, ya 1665. Nanti Kakak pilih yang administrasi, nanti ada di poin nomor pengaktifan anak usia 21 tahun mana ya. Nah, ini ada, Kak, di nomor 3, pengaktifan kembali kepesertaan. Gitu, Kak Gilkoshi. Dipastikan persyaratannya lengkap, membawa
surat keterangan kuliah ya kalau tidak salah Kak, surat keterangan kuliah yang terbaru. Kak, kalau nonaktif akhir bulan itu apa ya Kak? Nonaktif akhir bulan itu status kepesertaannya akan nonaktif per tanggal 31 akhir bulan. Misalkan kalau November, nah 31 November 2025 gitu Kak. Per 1 Desember statusnya sudah tidak aktif lagi. Terima kasih Kak pertanyaannya. Kalau untuk yang dari bantuan pemerintah, apakah ada pemutihan? Nah, untuk saat ini kami belum mendapatkan regulasi resmi dari pemerintah ya Kak. Teknisnya seperti apa kami juga belum tahu. Namun pada dasarnya kami BPJS Kesehatan itu mengikuti aturan yang dari pemerintah. Kanita baru bayar iuran pertama BPJS Mandiri kelas 1. Seminggu setelahnya masuk rumah sakit, apakah langsung kelas 1? Iya Kak. Kelas 1 itu iurannya 150.000 per orang per bulan. Baru bayar 1 minggu sudah bisa mendapatkan akses layanan kesehatan Kak. Sesuai dengan prosedur ya Kak. Kak, aku mau nanya, kalau cara ganti kelas 1 gimana Kak? Kak, rencana ini mau daftar kelas 1 dari peserta yang bayar Kak? Dari bantuan pemerintah Kak? Atau dari pegawai Kak? Coba ke Pandawa Kak Neng Bogor. Kak Neng Bogor coba ke Pandawa, silakan screenshot nomornya, cekrek. Nanti Kakak pilih yang pengaktifan kembali. Gitu ya Kak. Kak Desi, ada kemungkinan tergantung Kak Desi terdaftar sebagai segmen apa Kak Desi? Yang bayar Kak bantuan pemerintah atau pegawai? Kalau pegawai biasanya memang sudah resign, tidak kerja lagi. Yang kedua, kalau pemerintah memang sudah tidak lagi ditanggung oleh pemerintah. Itu aja sih Kak, kalau misalkan sudah nonaktif akhir bulan. Kalau statusnya sudah lupa password, tinggal pilih lupa password Kak. Karena yang untuk aplikasi membajikannya Kak, tinggal pilih lupa password. Namun dipastikan nomor handphone sama alamat emailnya yang terdaftar itu sudah benar. Nanti silakan di-updating Kak, kalau memang mau pembaruan. Kak, BPJS kan dari pabrik nonaktif 1 November ini. Diikutsertakan punya suami, nunggu aktif berapa lama? Langsung aktif Kak. Bila nanti perusahaan suaminya sudah bayar iuran, maka status kepesertaannya langsung aktif tanpa menunggu masa. Kan masih bisa nggak pindah dari kelas 3 ke kelas 1? Bisa Kak, dari kelas 3 ke kelas 1. Kalau iurannya ya Kak, dari kelas 3 mau pindah ke kelas 1. Kalau dari iurannya harus 1 tahun terlebih dahulu terdaftar di kelas 3, baru bisa pindah ke kelas 1 lebih tinggi. Tapi kalau pada saat di rumah sakit mau pindah kelas, maaf nggak bisa Kak. Kelas 3 tidak bisa naik ke kelas apapun, baik ke kelas 2 ataupun mau kelas 1, nggak bisa naik kelas Kak. Karena memang kelas 3 itu diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Naik kelasnya pun kalau yang bisa naik kelasnya itu yaitu kelas 2 sama kelas 1. Naiknya pun 1 tingkat Kak, bisa dari kelas 2 bisanya naik ke kelas 1. Kelas 1 bisanya naik ke kelas VIP gitu Kak. Hanya bisa naik 1 tingkat, ya bisa 2 tingkat.